Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Tresna. Waalaikumsalam Pak Haji. Ada Mang. Alhamdulillah sehat sih gitu meskipun sedang ada sedikit pikiran, sedikit ganjelan gitu di sekolah saya. Aduh, emang. Iya. Emang apa yang terjadi begitu? Receh sih sebetulnya. Enggak ya, inilah makanya kenapa saya minta ngobrol sama Pak Haji tuh gini. Jadi di kelas saya itu sekarang ini anak-anak tuh sering memainkan gadget HP. Jadi memainkan HP pada saat jam belajar. Memang sih tidak ketika saya ada gitu. Kadang-kadang kan saya ada keluar atau gimana, dia cara sembunyi-sembunyi main HP terus teman-temannya ngikut gitu. Jadi kadang-kadang ada kegaduhan juga gitu. Ini saya bingung gitu. Mau melarang, kita sudah bikin keyakinan kelas boleh kan ya menggunakan gadget, membawa HP karena memang untuk urusan keluarga dan sebagainya tidak bisa dilarang juga Pak kan. Sekarang udah tuntutan zamannya beda lagi ya. Memang gadget itu kebutuhan sehari-hari, sudah ada juga di keyakinan kelas bahwa penggunaan gadgetnya itu yang bijak itu dan disepakati itu seperti apa, tapi yang namanya anak-anak tetap aja gitu ya sembunyi-sembunyi gitu. Saya teh jadi sekehel gitu Pak gitu. Itu masalahnya teh Pak, jadi ngegeremet sendiri saya teh. Oke, jadi anak-anak di kelas itu suka memainkan HP gitu ya. Gitu. Pada jam belajar Bu ya? Pada jam belajar gitu, di luar kesepakatan kan itu. Kita kan sudah sepakati itu ya. Memang ketika anak memainkan HP, situasinya seperti apa sih gitu? Situasi ya itu Pak, ketika jam belajar, ketika saya keluar, anaknya itu malah main HP gitu kan. Ketika dilarang, bukan dilarang, ketika diingatkan, ya apa sih? Pada saat itu nurut, tapi besoknya gitu lagi, gitu namanya anak ya Pak ya, gitu. Harusnya kan nggak gitu, jadi saya juga bingung ini ngelarangnya bagaimana, apakah harus dilarang atau bagaimana gitu. Itu loh Pak. Iya. Cukup mengganggu ya Bu ya? Mengganggu ya, sebetulnya mengganggu sih, karena kan memang di luar konteks pembelajaran ya anak-anak scroll TikTok lah gitu, bahkan sampai mabar loh Pak, aduh. Sampai mabar ya? Sampai mabar coba, aduh ampun budak zaman ayeuna. Emang yang Ibu inginkan ya seperti apa ini Bu? Ya karena memang seperti tadi yang saya bilang, kalau dilarang juga ini ya Pak ya, kalau dilarang juga tidak mungkin karena memang sekarang HP itu sudah tuntutan. Jadi gimana gitu sekarang itu dimanfaatkan saja gadgetnya gitu, HP-nya untuk ya kepentingan belajar juga gitu Pak. Cuma masalahnya kan ini tidak semua juga, paling hanya 50% sebagian anak saja yang punya HP gitu. Yang lainnya tidak punya HP tapi jadi ikut-ikutan ngariung ngumpul gitu loh Pak. Gaduh juga kan gitu, jadi kacandakeun lah gitu. Ya mungkin harusnya ya tidak dilarang, tapi mungkin lebih di apa ya? Situasinya itu diarahkan mungkin ya Pak ya, diarahkan mungkin penggunaan gadgetnya itu dari yang asalnya di stop selama jam pembelajaran mungkin bisa digunakan selama jam pembelajaran, mungkin gitu mungkin ya Pak ya. Iya. Saya. Jadi memang anak-anak selama ini memainkan HP itu cenderungnya untuk bermain lah gitu, cenderung ke mengganggu begitu ya. Dan Ibu menginginkan bahwa HP itu dimanfaatkan untuk belajar gitu ya. Tapi tidak dilarang juga kan ya? Iya, betul. Hanya pengarahan aja ya. Gitu ya. Tapi kira-kira gini Bu, langkah Ibu seperti apa kira-kira ke depannya? Ya, untuk memanfaatkan HP dalam konteks pembelajaran ini sih Pak, yang pertama mungkin saya akan menggunakannya sebagai alat untuk
asesmen mungkin ya Pak ya, ada kan asesmen online itu bisa dengan dulu gitu beberapa tahun yang lalu saya pernah belajar waktu pandemi itu ada Quizizz, ada Kahoot gitu ya. Mungkin itu bisa bisa diterapkan juga gitu. Cuma masalahnya saya sekarang sudah agak lupa, terus juga anak juga tidak semuanya bawa HP gitu, Pak, hanya sebagian saja gitu. Tapi nanti saya coba deh untuk mengingatkan kembali. Nanti saya, ini kan adik-adik guru saya ini yang pada masih muda nih, pada masih fresh IT-nya pada jalan. Nanti saya mau tanya lagi deh Pak. Saya mau tanya lagi, mau tanya-tanya, mau praktek lagi gitu. Kalau memungkinkan sih ya sambil ngisi waktu istirahat atau sebelum pulang kita praktek bareng-bareng lah gitu dengan satu orang guru, terus simulasi dulu sebelum nanti diterapkan di kelas. Tapi ya itu tadi Pak, tidak semuanya pegang HP, ya paling ya dengan durasi sebentar tapi bisa bergantian gitu dengan temannya mungkin gitu ya Pak ya. Jadi semua bisa kebagian gitu. Yang penting kan anak-anak bisa bisa happy juga tuh dengan HP-nya, mungkin gitu ya Pak ya. Jadi memang untuk pengalaman kemarin yang Ibu lakukan, HP itu digunakan untuk assessment ya, untuk assessment apa namanya, seperti quiz gitu ya, yang itu ya. Nah, tadi rencana Ibu udah bagus tuh, mau dicoba lagi untuk apa namanya, membuat mereka menggunakan untuk asesmen lagi. Kemudian tadi saya dengar untuk dibantu dengan apa teman-teman Ibu ya di sekolah ya? Ya, karena memang dulu pernah diajari waktu saya ikut pelatihan Government Transformation Academy, itu kan diajarkan berbagai ini ya, penggunaan digital itu untuk apa saja dalam proses pembelajaran. Cuma belum sempat saya terapkan gitu, karena memang kan ketersediaan perangkatnya ini tidak memenuhi gitu. Malum kan sekolah saya menengah ke bawah gitu. Tapi ternyata untuk tahun ajaran sekarang nih, kok semuanya hampir 50% ini ternyata punya HP dan dibawa ke sekolah gitu. Makanya ada kesepakatan kelas seperti itu. Jadi ya sih bisa diterapkan mungkin games pembelajaran online-nya gitu ya Pak ya, dengan yang sederhana seperti tadi ya Quizizz, Kahoot gitu, atau mungkin yang paling sederhananya bikin Google Form aja mungkin ya untuk mengisi soal gitu ya Pak ya, untuk asesmen gitu. Sepertinya itu Pak langkah-langkahnya. Bagus. Jadi memang perlu penggunaan teknologi lagi ya untuk apa namanya, penempatan asesmen seperti itu nantinya ya. Nah, ide yang bagus itu kira-kira kapan tuh Bu Ibu bisa mencoba lagi rekan-rekan membuat apa namanya tadi yang Ibu sampaikan tadi itu? Iya. Kebetulan kan minggu depan itu sumatif tengah semester tuh Pak, STS ya. Alih-alih saya istilahnya bikin soal di print terus dibagikan, ya saya akan cobalah terapkan dulu gitu. Mungkin yang pertama yang sederhana dulu lah, bikin Google Form dulu dengan beberapa soal gitu ya, kemudian mereka isi dulu. Yang penting mereka tahu dulu deh, oh seperti ini loh gitu kan. Cuma ya itu mungkin harus cara penginstalannya satu-satu gitu ya. Mereka harus install dulu, mereka harus dikasih tahu dulu. Tapi sebelum itu ya saya harus belajar terus nanya-nanya dulu ya deh, secepatnya besok mungkin ya, besok akhir pekan kan ya Pak ya, Jumat Sabtu tuh ada waktu tuh saya mau ngobrol lagi lah sama adik-adik guru yang lain gitu, biar nanti bisa diterapkan ke anak-anak, bisa dibantu juga nanti. Oke. Wah, menarik sekali. STS ya, sumatif tengah semesternya kan kebetulan baru mau kalau di saya. Kalau yang lain sudah ada yang melaksanakan, kalau saya baru mau karena kemarin baru ini kan baru sibuk lomba-lomba ya. Siap. Itu Bapak. Hebat sekali ini apa namanya, rencana dan niat baiknya. Mudah-mudahan nanti ini bisa terlaksana dengan baik ya. Amin. Kira-kira nih dari pembicaraan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Terima kasih Pak, dengan ngobrol sama Bapak tuh saya jadi teringat lagi dengan pengalaman saya yang dulu, terus ada tring gitu muncul ide untuk istilahnya menggunakan
perangkat gadget ini, perangkat HP ini untuk asesmen untuk mengalihkan perhatian anak-anak itu supaya penggunaan gadgetnya itu bukan untuk mabar atau apa gitu, atau scroll TikTok atau YouTube, tapi digunakan benar-benar untuk kepentingan pembelajaran gitu Bapak ya. Meskipun di sini saya harus berkolaborasi lagi, bertanya lagi dengan guru-guru yang lain gitu. Tapi ya saya sudah menemukan solusi Bapak dengan tidak melarang, tidak menghentikan penggunaan atau membawa HP, tapi lebih ke mengalihkan fungsi dan manfaat HP-nya itu supaya sesuai dengan konteks pembelajaran, karena memang di jam pelajaran sekolah ya Pak ya. Aduh, terima kasih loh Pak. Luar biasa. Ini saya sangat tertarik nih dengan pemanfaatan HP tadi untuk pembelajaran. Deh, bagian kalau kayaknya minggu depan kalau kita ketemu lagi nih, hal yang menarik nih, tahu perkembangannya nih setelah terapan itu ya. Iya, nanti saya hubungi Bapak lagi deh. Setelah STS-nya selesai, nanti saya hubungi Bapak lagi deh. Saya laporan, Pak ternyata begini-begini gitu. Nanti saya juga nih penasaran semudah apa atau sesusah apa atau sesulit apa nanti dalam baik saya berkonsultasi dengan teman, meminta bantuan teman maupun dalam penerapannya ke anak gitu. Nanti saya kasih tahu Bapak lagi perkembangan ya Pak ya. Kapok lah. Nanti kalau saya hubungi lagi, kita ngobrol lagi ya Pak ya. Siap. Atur nuhun loh Bapak, atur nuhun kita ngawagal. Terima kasih juga. Ya, makasih ya. Sami-sami Bapak ya, abdi nuhun. Ya, mangga Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.